Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita akan bahas film berjudul While You Were Sleeping dari Korea Selatan. Film ini memperlihatkan rahasia sepasang kekasih setelah kecelakaan hebat terjadi. Adanya amnesia selektif bikin kehidupan rumah tangga mereka penuh akan puzzle. Sampai akhirnya kejadian itu merenggut nyawa orang yang dicinta. Dan terkuak juga semua teka-teki yang ada di dalamnya. Film ini cukup memberikan rasa emosional akan rumah tangga, hubungan, dan juga trauma yang dipunya dalam kehidupan. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan. 네. 아, 예. 얘는 다 닮은 거. 얘는 우리가 기다려줘야 될 거 아니야. Terbangun karena mimpi buruk akan kecelakaan, Yoon ditenangkan Kim selaku suaminya. Dan mereka melanjutkan hari di mana Yoon melakukan tugasnya dengan sangat baik sebagai istri. Selesai bebersih, Yoon ambil novel karya suaminya berjudul Dunia Yang Tak Terlihat. Di mana dulunya awal pertemuan mereka karena ketidaksengajaan. Yoon yang buta minta ditunjukkan arah dan melanjutkan langkah, cuma Kim terus membuntuti dan mengawasi pergerakan Yoon. Sampai akhirnya, pada hari itu ia kehilangan jejak Yoon. Dalam bukunya juga bertuliskan, "Aku tidak butuh bantuan dan uruslah urusanmu sendiri." Kalimat itu jelas bikin Yoon senang. Tapi waktu pembuatan novel itu, ia nggak sengaja lihat Yoon dengan keadaan berbeda. Langsung mendatangi. Kim ngerasa Yoon ini seorang penipu, karena kemarin dia pura-pura buta, dan hari itu Yoon pura-pura nggak bisa jalan. Yoon cuma jawab kalau ia mau merasakan posisi para disabilitas ketika mereka ada di lingkungan. Dari pertemuan itu, akhirnya mereka nongkrong bareng. Yoon ini pandai dalam membuat ilustrasi dan sangat peduli dengan keadaan para disabilitas. Sedangkan Kim merupakan seorang penulis dan ia menunjukkan tulisannya yang belum rampung. Malamnya mereka lanjut minum, tapi karena Kim kurang kuat, ia jadi sedikit mabuk. Mulai ngelantur sampai bilang Yoon merupakan orang baik dan cantik. Lalu ia benar-benar tepar. Kembali ke rumah, ibu datang dan langsung menanyakan keadaan Yoon. Yoon tahu itu ibu mertua atau ibunya Kim. Dia juga bilang kalau hari itu Kim lagi ketemu sama penerbit. Tapi sebenarnya Kim sedang bersama seorang anak dan seorang wanita. Dalam mobil, Kim juga minta maaf karena belum bisa jadi ayah yang terbaik. Wanita itu juga mempertanyakan kemungkinan yang ada, dan Kim hanya bisa mengusahakan yang terbaik. Ke rumah sakit, waktu terbangun, dokter menyapa dan mempertanyakan semua ingatan yang ada di memori Yoon. Hal itu dilakukan karena Yoon sudah koma selama 5 hari setelah kecelakaan terjadi. Dari semua pertanyaan, Yoon mengenali suami dan ibu mertua. Dalam ingatannya, ia masih berada di tahun 2018, tepatnya bulan Januari. Sedangkan sebenarnya itu udah bulan Agustus tahun 2020.
Di kantor penerbitan, Kim yang lagi sendirian diminta untuk menulis sebuah buku bertemakan membunuh atas nama cinta. Mengingat kemampuan Kim, hal itu bisa jadi menghasilkan keuntungan besar. Cuma Kim tolak. Bersamaan dengan Yoon yang lagi ngajar, keterampilannya itu direkam Kim. Dan pastinya kehadiran Kim bikin Yoon sangat senang. Selepas kelas, mereka mau makan bersama. Yang mana rupanya Yoon udah punya janji sama seorang teman masa kecilnya. Di mana wanita itu adalah orang yang bersama Kim dan balita di mobil dulu. Di sana, teman memberikan buku masa kecil yang mungkin bisa bikin ingatan Yoon pulih. Dan Yoon udah tahu kalau teman punya studio sendiri. Malamnya, ponsel Kim nyala terus. Ia langsung pergi diam-diam. Yoon yang bangun coba menghubungi dan gak dijawab. Sampai Kim balik ke rumah. Dini hari itu, Kim beralasan ia beli ramen dan juga rokok. Mereka lanjut makan bersama, di mana Yoon rasa ada tembok besar di antara mereka berdua. Ia cuma mau ingatannya kembali, tapi seperti ada yang ditutupi. Kim menenangkan Yoon yang cemas, sampai ingatan masa lalu mencuat. Saat dimana Yoon mengakui semua hidupnya yang kelam, mulai dari orang tua yang gak jelas, dan ia dirawat oleh pasangan disabilitas. Kehidupannya itu gak pernah diceritakan kepada siapapun, dan Kim merupakan orang pertama yang mendengar. Yoon bukan malu untuk mengungkapkan, hanya saja ia gak ingin semua orang tahu. Tapi, mengingat hubungan yang serius, Yoon gak mau menutupi semua itu, dan hal itu gak dipermasalahkan sama Kim. Di mana kesedihan yang terlihat adalah sebuah kebahagiaan yang terpancar. Mengingat semua itu, pelukan hangat diberikan Kim. Esoknya, waktu konsultasi mengenai perkembangan ingatan yang sudah setahun berlalu, dokter bilang semua perlu proses dan gak bisa dipaksa. Dengan permainan kata dan puzzle yang ada, pastinya semua akan terhubung, dan itu lebih mudah. Habis konsultasi, Yoon telepon teman dan mau ketemuan. Cuma teman beralasan kalau ia lagi di luar negeri. Yang sebenarnya, ia lagi sama balita dan juga Kim. Di kelas, Yoon mengajarkan teknik menggambar dari foto yang ada. Ia juga melakukan hal itu ke suaminya untuk dijadikan model untuk gambarnya. Waktu makan malam, Yoon tiba-tiba bahas anak dan ingat kalau mereka sempat bertengkar hebat karena belum punya keturunan. Yang mana Kim belum siap sama semua kebutuhan, sedangkan Yoon tertekan dengan keadaan di sekitarnya. Mengingat masa depan tidak pasti dan masa lalu tidak penting, akhirnya Yoon minta maaf. Hari itu lihat tanggalan, Kim langsung negosiasi dengan atasannya tentang proyek yang ditawarkan. Di pagi hari, Kim juga menyajikan makanan untuk mereka konsumsi bersama. Dan waktu makan, Kim memaparkan proyek yang mewajibkannya keluar kota selama 2 minggu ke depan. Keesokannya bersiap pergi, sudah pamitan dan meninggalkan rumah. Tapi ada banyak barang yang tertinggal dan bikin Yoon tertawa. 작업을 좀 갔다 와야 될 것 같아. 사랑한다. Di sisi ibu, ia juga mendapati surat, di mana lukisan Kim juga sudah selesai sempurna. Atasan Yoon datang ke rumah dan cek keadaan Yoon, ia juga minta korek. Dan korek punya Kim berasal dari sebuah klub. Dan hari-hari berlalu, mereka cuma dengar lewat panggilan suara.
Di malam itu, dengan keadaan kurang stabil, mobil yang dikendarai Kim oleng dan ia terjun ke jurang. Paginya, Yun mendengar kabar dan melihat keadaan yang buatnya gak terima. Penantiannya selama itu berakhir buruk dan buat keadaan Yun semakin gak stabil. Semua orang rasa kehilangan. Bahkan, teman juga hadir dari kejauhan. Di makam itu, Yun lihat bayangan Kim dan pastinya bikin sedih. Hari berlalu, atasan datang ke rumah, yang mana Yun baru bangun dan ia langsung telepon ibu. Bersuara merasa terpojok karena selalu disalahkan atas kematian Kim. Ibu cuma diam dan bilang semua itu bukan salah Yun. Ia coba memahami perasaan Yun yang lagi hancur sehancur-hancurnya. Anxiety yang dipunya coba ditenangkan, tapi depresi akan kehilangan bukan hal mudah. Hari-harinya dihabiskan dengan melamun sampai melihat tumpukan surat dari kepolisian. Dalam surat itu menyebutkan kematian Kim diperkirakan karena kesalahan sendiri yang melaju kencang di tikungan yang tajam. Waktu mendatangi kantor polisi, CCTV mobil langsung ditunjukkan, tapi Yun gak berani lihat. Pihak polisi juga menanyakan penyakit yang dipunya Kim, mengingat semua kejadian serupa di daerah sana memang sering terjadi, tapi biasanya karena serangan jantung. Pas di mobil, Yun juga dapat telepon dari pihak bank, membicarakan tentang angsuran Kim. Tapi Yun minta sebelum pelunasan dilakukan, ia mau tahu rincian mendetail tentang pengeluaran suaminya. Dari sana, Yun mulai menyelidiki beberapa tempat, mulai dari hotel, klub, termasuk dengan konsumsi narkoba. Sampai teka-teki rumpang itu bikin kepalanya pening dan ia singgah di rumah ibu. Cuma, sayangnya hari itu ibu lagi gak di rumah. Dan karena kelelahan, Yun ketiduran. Lalu ia lihat surat, ada juga foto balita. Yun jadi menyelidiki lebih dalam. Bersamaan dengan ibu yang datang, ia langsung menyapa cucunya. Penelusuran yang dilakukan bikin Yun mengarah ke sebuah studio yang rupanya milik teman. Menyusuri lebih dalam, Yun lihat ada seorang anak dalam foto dan juga ibu. Sontak teriakan histeris akan pengkhianatan dilontarkan Yun. Mentalnya sangat hancur, sampai sebuah video menenangkannya. Di mana video masa lalu itu menunjukkan kebahagiaan keluarga kecil mereka. Dan itu bikin Yun benar-benar sakit kepala. Akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit. Dan ingatan itu benar-benar hadir lagi. Yang mana Yun ini sebenarnya udah punya anak dan anaknya kembar. Ceritanya sebelum kecelakaan, Yun yang nyetir. Mereka sekeluarga niatnya mau makan sashimi. Cuma di tengah jalan ada truk yang nabrak. Dan di setengah sadarnya, Yun lihat dokter berusaha keras untuk menyelamatkan tapi nggak bisa. Kepergian itu pastinya bikin Yun terpukul. Begitupun dengan Kim. Waktu dulu setelah siuman, dokter menjelaskan kalau Yun mengalami amnesia selektif, di mana ada beberapa memori menyakitkan yang coba dihilangkan. Dan itu terjadi karena trauma yang dialami dan membuatnya cukup stres. Dokter juga memaparkan kalau itu merupakan upaya dalam penyelamatan diri dari depresi. Bahkan depresi yang dipunya bisa sangat berbahaya untuk nyawa. Dari sana, Kim minta ibu untuk merahasiakan semuanya sampai ingatan Yun benar-benar pulih sendiri. Termasuk dengan teman yang bantu rawat anak mereka selama Yun belum pulih sempurna. Di mana Kim ini menjalani hari seperti biasa, seolah-olah gak ada yang terjadi. Ia coba menahan beban sendirian,
yang ternyata tubuhnya juga mengalami penurunan. Dalam tulisan menyebutkan, ia akan terus mengawasi dan bertemu dengan Yoon merupakan kebahagiaan terbesar dalam hidup Kim. Kim akan selalu merindukan Yoon. Novel berjudul While You Were Sleeping atau Saat Kamu Tertidur menjadi novel terakhir karya Kim. Sebelumnya, Kim tahu kalau kanker empedu yang dipunya bisa membuatnya mati dalam waktu singkat. Perkiraan untuk bertahan hidup sangat minim dan itu sudah berjalan selama setahun dari kecelakaan berlangsung. Minta tolong sama dokter, hari-harinya dipenuhi dengan menulis. Dan lihat kondisinya yang semakin buruk, Yoon memilih pergi. Dokter juga membenarkan kanker empedu yang dipunya Kim cukup berbahaya. Tapi Kim gak mau membebani Yoon. Dan ia cuma mau Yoon sembuh total. Kim berusaha menelan rasa sakitnya sendiri demi kesembuhan Yoon. Pas mau pulang dari rumah sakit, dipertemukan sama anaknya. Yoon sudah menerima keadaan itu dan ia memeluk erat. Yoon juga mendatangi makam Kim dan kembaran anaknya. Lanjut antar sekolah, selesainya ada panggilan masuk dari polisi. Di mana polisi sudah mengirimkan rekaman dashboard CCTV milik Kim sebelum kecelakaan terjadi. Dalam CCTV itu memperlihatkan tingkah Kim yang sedih dan ia juga bingung. Bahkan, dulu Kim sengaja bolak-balik masuk ke rumah demi melihat Yoon untuk terakhir kali. Sama-sama terpukul, mereka coba bertahan dan menjalani hari sebisa mungkin. Kenangan akan kehilangan yang tersisa hanya dari sebuah rekaman yang gak bisa lagi bertemu. Bagus kan? Rumpangnya permasalahan yang ada bisa terjawab. Tapi namanya kehidupan, akan selalu ada aja kesedihan yang menyelimuti. Di dunia gak ada manusia sempurna dan pasti semua orang punya titik lemah. Pilihannya mau bertahan atau menyerah. Hanya itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye, salam sepenggal kata kita. Bye.